Kamu yang bersio monyet untuk masuk di bulan November selama 1 bulan, ya. Ini mengenai tentang hoki rezeki. Ada sebuah keberkahan yang bisa diraih, ada sebuah kesempatan emas yang bisa dicapai ya. Hanya saja di sini eh, tidak ada sesuatu kekuatan ataupun sebuah rencana yang bisa dilakukan dengan secara tergesa-gesa ya. Jadi apa yang kamu lakukan, kamu harus bisa berpikir jernih, berpikir panjang, dan jangan sembarangan untuk mengambil keputusan. Karena di sini ada seluk-beluknya, ada sebab akibatnya, sehingga jangan sampai merugikan ataupun dirugikan yang cukup besar dalam uh, sebuah materi ataupun uang ya. Sehingga di sini banyak sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik dengan suatu masalah yang tak seharusnya kamu tanggung semuanya ya. Karena di sini untuk orang cowok monyet harus benar-benar bijaksana dalam pengambilan keputusan dan jangan ceroboh, jangan sembrono dalam melakukan segala hal dalam sidang bidang aspek ya. Halo teman-teman semuanya, senang kembali berjumpa dengan Anda ya. Kali ini saya akan meramalkan tentang hoki rezeki yang akan Anda terima di bulan 11, orang yang bersio monyet, untuk masuk di bulan November sama 1 bulan ke depannya ya. Jadi di sini kita akan melihat dengan seksama apa saja yang harus dibina dan apa saja yang harus diintrospeksi diri, diubah dalam segala rencana tujuan, dalam segala pemikiran, hati dan jiwa kamu supaya benar-benar bisa mendapatkan segala apapun yang Anda terima ya ke depannya. Jadi di sini kita akan mulai lagi dari awal. Kita akan membuka kartu pertama. Tapi sebelum itu teman-teman, Anda jangan lupa like, di-share, di-komen, dan di-subscribe ya. Supaya saya bisa berbagi info ramalan kepada Anda dan saya bisa membantu Anda lebih jauh ke depannya ya. Bisa memberikan sesuatu harapan yang benar-benar membuat diri Anda itu bisa merubah hidup kamu menjadi lebih baik. Nah, di sini kita akan mulai mengambil kartu pertama ya. Di sini yang saya lihat situasi kondisi kamu, siklus kehidupan mengenai hoki rezeki kamu ini, di sini kamu ada banyak halangannya ya dalam merencanakan sesuatu. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah kepercayaan diri ya. Tapi di sini, kalau saya di sini ada satu orang yang bermaksud ingin merencanakan suatu kegagalan ataupun membuat karena di sini yang saya lihat ada sebuah amarah ya kepada diri kamu ya. Orang yang berkulit sawo matang, seorang wanita ya. Ya ini tidak fokus dan tidak senang kepada Anda karena apa yang kamu lakukan mungkin di sini tidak sesuai dengan hati nuraninya sehingga apa yang dilakukan, apa yang diperdebatkan kerjasama semuanya tidak bisa berjalan dengan baik ya. Jadi ada satu sisi untuk menghalang-halangi semua apa yang seharusnya Anda jalankan, tapi di sini bentuk amarah dan tidak puas dengan diri kamu ya. Di sini yang saya lihat sebuah harapan yang kamu terima. Di sini ada sebuah The Cosmic Enchantress ya di sini ya. Jadi kamu itu ada sebuah kelimpahan yang bisa kamu dapatkan. Tapi di sini yang saya lihat kamu tuh harus sebuah mencapai emosi yang cukup stabil ya. Terus juga di sini kamu lebih banyak berharap dan memanfaatkan sebuah keajaiban ya. Tapi di sini yang saya lihat ada kartu The Holy Child. Ini kamu tuh sebenarnya eh, ada sesuatu yang diemban dalam diri kamu, tapi di sini sepertinya ada sesuatu yang kurang bisa dijalankan dengan baik. Sehingga apa yang kamu lakukan tidak benar-benar sesuai dengan hati nurani kamu ya. Jadi di sini ada The Cosmic Enchantress, di sini ada sesuatu yang benar-benar mendapatkan sebuah kelimpahan dalam diri kamu, tapi di sini yang saya lihat tidak ada sesuatu yang kamu atur dalam diri kamu tuh untuk mendapatkan sebuah hal yang terbaik dalam diri kamu. Sehingga di sini kalau yang saya lihat sesuatu hal yang baik mungkin belum masih
ada di tangan kamu sehingga belum ada perjodohan ataupun suatu jodoh karir atau jodoh rencana tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang memadai ya. Nah, lalu di sini dengan tindakan kamu ya mengenai hoki rezeki kamu itu di sini kamu ada sebuah rasa perhatian dan rasa dukungan yang cukup tinggi ya untuk terdorong melakukan sebuah bisnis ataupun kerjasama ataupun melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Terus juga di sini, ini kalau saya lihat kamu tuh yang saya lihat sepertinya kamu di sini masih belum ada pengalaman yang cukup tinggi, pengalaman yang cukup besar ya, dan wawasan kamu masih sempit sekali ya. Sehingga di sini apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan tidak mendapat sebuah harapan, sebuah sisi positif yang diambil dalam diri kamu. Sehingga hoki rezeki kamu tuh masih membutuhkan banyak pelajaran, banyak pengalaman, dan banyak sesuatu yang berharga yang bisa kamu pupuk ya, yang bisa kamu petik dalam melakukan segala satu hal dari awal sampai akhir. Karena di sini kamu di sini ada sebuah rasa kasih sayang, rasa perhatian dan rasa ingin bekerja, ingin melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Tapi di sini yang saya lihat sini kayaknya masih membutuhkan sesuatu hal, wawasan dan pembelajaran diri kamu supaya kamu bisa benar-benar melakukan yang terbaik. Karena di sini yang saya lihat kamu masih bisa dibilang polos dan kamu masih belum berani untuk menjalankan itu semuanya itu dengan penuh gagah dan penuh perkasa ya gitu ibaratnya ya. Jadi kamu tidak ada sebuah kewibawaan yang bisa kamu jalankan. Nah, lalu gini, di sini yang saya lihat, kamu itu kalau yang saya lihat, kamu itu sebenarnya ada ya sesuatu hal yang bisa didapatkan. Di sini ada sebuah kelimpahan, ada keberkahan yang diberikan oleh Tuhanmu. Tapi di sini, kalau yang saya lihat dari bulan ke bulan, kamu masih belum bisa ataupun belum berani ataupun belum punya sebuah harapan yang bisa digapai gitu loh. Jadi rencana tujuan kamu tuh masih nihil dan masih beriming-iming, hanya bisa berhalusinasi dan punya imajinasi yang cukup tinggi ya. Sehingga apa yang kamu lakukan ini di sini masih belum tercapai dengan niat hati kamu yang bagaimana untuk mendapatkan sebuah hoki gitu. Jadi di blog 11 ini sebenarnya di sini ada banyak tanda-tanda keberkahan, kelimpahan yang diberikan oleh Tuhanmu, tapi di sini yang saya lihat kamu masih nihil dalam merencanakan sesuatu harapan dan kamu pengharapannya masih kecil dan masih belum menampakkan hasil yang cukup memuaskan ya. Sehingga di sini hoki rezeki kamu itu ada sesuatu yang perlu diperjuangkan dan harus ada suatu semangat dan sebuah perubahan dalam diri kamu. Sehingga apa yang kamu lakukan dapat benar-benar bisa berjalan dengan baik dan alhasil bisa mengharapkan sebuah hasil dan keuntungan yang di luar dugaan ya. Nah, jadi di sini kalau itu yang saya lihat, kamu mungkin di sini yang saya lihat kan tadi ada satu orang yang berkulit sawo matang, seorang wanita. Itu kan dia kan mungkin marah ya, frustasi atau stres ataupun mungkin amarah dengan diri kamu mungkin dalam pola kebijaksanaan kamu, pola berpikir kamu, dan pola cara kamu berjalannya suatu bisnis ataupun sebuah kerjasama untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Itu semuanya sih sebenarnya sih masih ada sesuatu yang sebuah perubahan yang perlu banyak diubah ataupun yang perubahan monoton itu bisa berubah menjadi lebih baik ya. Karena jadi di sini yang saya lihat kamu itu harus ada sesuatu yang bisa menarik diri dalam sebuah pengalaman, sebuah pembelajaran diri kamu supaya banyak-banyaklah bisa melakukan semuanya itu dengan tekun, giat dan baik gitu loh. Ada sebuah kebaikan yang bisa kamu dapatkan hanya saja di sini kamu merasa diri kamu itu eh, cukup kuat dan cukup bisa melakukan segala hal tapi eh, sebaliknya gitu ya yang saya lihat kamu masih belum ada tanda-tanda kebaikan, belum ada tanda-tanda sebuah harapan dalam diri kamu ya. Sehingga di sini kamu nampak innocence gitu ya. Jadi kamu nampak polos, lugu dan kamu masih belum punya wawasan, pengalaman, pembelajaran diri kamu tuh secara seutuhnya, secara mendalam dan jati diri kamu masih belum bisa melihat mana yang terbaik dalam diri kamu ya. Sehingga di sini penuh perhatian, penuh semangat ada, tapi kamu melakukannya itu takutnya kamu udah sampai di tengah jalan, kamu jatuh bangun terus dan akhirnya kamu merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Nah, jadi di sini ya kamu harus cukup telaten dan cukup melakukan sesuatu hal dengan penuh kebaikan dan kehati-hatian ya.
Di sini kalau yang saya lihat dari sebab akibat kamu dalam mendapatkan sebuah hoki rezeki, kamu tuh di sini yang saya lihat kamu tuh tidak ada sebuah komitmen ya dalam menjalankan sebuah harapan yang baik. Dan kamu itu di sini kalau saya lihat kamu itu lebih banyak memiliki sebuah pengalaman yang cukup menyakitkan ya. Sehingga untuk mendapatkan sebuah balasan hoki rezeki keuntungan antar sesama ataupun antar kolega kerjasama, karena kamu di sini lebih banyak berpihak satu sama lain ataupun kurang berpihak dengan ke semua orang gitu. Sehingga kamu lebih banyak eh, merasa diri kamu tuh ingin selalu mendapatkan sebuah keuntungan daripada orang lain yang mendapat keuntungan gitu ya. Ibaratnya ataupun seperti orang lain tidak perlu mendapat keuntungan tapi kamu pengennya mendapat sebuah keuntungan yang cukup besar gitu ibaratnya gitu. Jadi di sini yang saya lihat sebab akibat kamu itu di bulan 11 ini komitmen lah yang paling utama untuk mendapat sebuah keuntungan dan kamu harus saling bisa membalaskan sebuah keuntungan. Ada saling memberikan sebuah manfaat. Tujuan rencana apa yang kamu lakukan jangan hanya bisa mendapatkan sebuah keuntungan dari diri kamu sendiri tapi untuk orang lain juga ya di sini yang saya lihat ya. Kamu punya niat hati gitu ya. Jadi jangan sampai kamu membuat sebuah hubungan yang tidak baik ya. Terus juga di sini kalau yang saya lihat kamu tuh sebab akibatnya itu kamu lebih terpacu oleh sebuah kekuasaan dan sebuah martabat ya. Dan kamu tuh di sini kamu membutuhkan kebanyakan sebuah kebebasan dalam finansial ya. Jadi kamu lebih banyak takut-takutnya, lebih banyak cemasnya terhadap kekurangan materi ataupun hoki rezeki ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat kamu itu banyak yang perlu dengan perubahan, perlu ada perjuangan dalam menyikapi sebuah hoki rezeki, sebuah keuangan yang gimana kamu untuk mendapatkan sebuah harapan ya. Untuk kamu orang show monyet, kamu tuh harus jangan hanya bisa menuntut kebebasan, tapi kamu juga harus mensinkronisasikan, menyeimbangkan hidup kamu dengan baik. Karena apa yang kamu lakukan, apa yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kamu janjikan gitu loh. Jadi apa yang kamu capai, kamu harus benar-benar menyeimbangkan dengan orang lain. Balance ya, artinya gitu. Jadi di sini kamu mendapatkan sebuah titik kebaikan ya antara individu dengan kolega kerjasama Anda dan kamu juga harus bisa menyempurnakan diri kamu dengan orang lain dengan situasi dan tujuan rencana tujuannya bagaimana yang bisa kamu sikapi dan kamu juga ada sebuah belas kasihan ataupun melakukan yang terbaik dalam apapun yang kamu kerjakan ya. Jadi di sini sebab akibatnya itu merasakan bahwa kamu itu jangan sampai terbawa sesuatu hal yang menghanyutkan diri kamu dalam sebuah merugikan diri orang lain dan diri kamu sendiri. Dan boleh memihak satu sama lain ataupun memihak diri kamu sendiri asalkan kamu jangan melakukan sesuatu hal yang merugikan ataupun sembrono dalam pengambilan keputusan. Apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan terbaik dan kamu lakukan dengan kebebasan yang seharusnya kamu capai ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai untuk kamu yang bersio monyet. Kiranya di bulan 11 ini saya mendoakan kamu lebih seksama dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan untuk mencapai sebuah hasil sukses ya. Sebuah hasil rezeki yang bagaimana kamu dapatkan. Di sini jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya. Jika perlu ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa dilanjutkan dengan ke nomor WA saya untuk konsultasi lebih lanjut ya mengenai pribadi Anda. Oke, saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.